teman-teman santri untuk mengawali acara kita pada siang hari ini agar bisa menambah keberkahan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawahu salafun as-solihun wa ila hadrin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman santri sekalian, karena temanya ini penyembelihan hewan kurban, maka perlu kita fahami bersama bahwa penyembelihan hewan itu macam-macam, bukan cuma untuk kurban tapi juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Seperti ketika sampean aperloh atau orang tua sampean punya hajat, apakah itu selamatan atau resepsi dan lain sebagainya, biasanya menyembelih hewan. Begitu juga ketika kita di momen Idul Adha juga disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ketika kita sudah melaksanakan perintah untuk sholat, maka juga ada perintah untuk an-nahru, yaitu menyembelih hewan kurban. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, pada prinsipnya penyembelihan kurban ini secara umum yang menjadikan cara menyembelihnya itu berbeda adalah jenis hewannya. Jadi yang menentukan cara untuk menyembelih itu nanti adalah dari jenis hewannya. Karena dalam fikih ini, sekali lagi, kenapa menjadi penting terkait dengan penyembelihan hewan? Kalau dalam tema kita hari ini adalah hewan kurban, kenapa menjadi penting? Karena cara menyembelih itu sangat menentukan halal dan tidaknya hewan yang disembelih. Ketika cara menyembelihnya keliru, atau ketika menyembelihnya itu tidak memenuhi syarat yang sudah diatur oleh syariat, maka di situ menjadikan hewan sembelihannya tidak halal, atau dalam bahasa lain menjadi bangkai. Maka dari itu kita harus hati-hati, kita harus benar-benar mengetahui syarat-syarat untuk menyembelih dan juga cara-cara untuk menyembelih hewan. Teman-teman sekalian, dalam menyembelih itu ada dua kategori. Ada hewan, kalau dalam istilah kitab itu ada hewan yang makdurin ala dabkhihi,
hewan yang kita mampu untuk menyembelihnya. Yang kedua ada hewan yang ghairu makdurin ala dabakhihi, yang kita tidak mampu untuk menyembelihnya. Yang contoh yang pertama, hewan yang makdurin ala dabakhihi, yang kita mampu menyembelihnya adalah ya seperti sapi atau kambing seepangger, dalam arti ada tamparnya, kemudian kita mampu untuk mengeksekusinya, maka dengan cara merobohkan, dengan cara menyembelih biasa, maka itu disebut dengan makdurin ala dabakhihi, yaitu hewan yang mampu kita sembelih dengan cara normal. Nanti ada istilahnya, ada dabhu, ada nahru. Nanti saya perbedaan-perbedaan itu akan saya jelaskan. Yang kedua itu ada hewan yang ghairu makdurin ala dabkhihi, hewan yang kita itu tidak mampu untuk menyembelihnya. Maksudnya tidak mampu, kita tidak kuasa atau tidak bisa untuk menyembelihnya, sehingga nanti cara menyembelihnya itu ada kalanya bin nakri, istilahnya dengan melukainya. Contoh seperti umpamanya ada sapi lari, pangger tamparnya putus, kemudian lari nabrak seborong, membahayakan. Kemudian ketika kita mau menyembelihnya, maka kita kesulitan menangkapnya, maka di situ masuk kategori hewan yang ghairu makdurin ala dabkhihi. Bagaimana cara menyembelihnya? Yaitu dengan cara kita melukainya dengan apapun. Apakah itu nanti kita mempunyai panah dengan kita memanahnya, atau nanti kita punya tombak dengan menombaknya, atau bahkan nanti umpamanya kita punya batu yang sudah teman-teman yang mempunyai keahlian untuk melempar, biasanya 4 pawone kanetes apa boleh gun sape. Ini tata caranya nanti seperti itu, tapi nanti ini panjang ya, ini nanti pembahasannya panjang. Jadi cara menyembelihnya adalah umpamanya ada sapi lari, kemudian kita tidak mampu menangkap dan untuk menyembelihnya, maka cukup kita dengan memanahnya, atau melemparkan tombak, atau dengan cara melemparkan pisau, atau melemparkan kapak, apapun yang bisa dilemparkan sekiranya mengenai hewan tersebut dan mati. Terserah kena apanya saja, apakah kena kepalanya, kena badannya, dan yang menyebabkan itu nanti mati, maka disitulah yang disebut menyembelih kepada hewan yang ghairu makdurin ala dabkhihi. Itu nanti insya Allah kita bahas. Karena itu anggaplah tema yang kedua ya di luar konteks ini, maka yang akan kita bahas adalah penyembelihan hewan yang makdurin ala dabkhihi, yaitu hewan yang kita mampu untuk menyembelihnya secara normal. Teman-teman sekalian, berangkat dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mengharuskan, memastikan untuk berbuat baik kepada setiap sesuatu. Maka itu faida qataltum fa ahsinul qitlata. Ketika kita membunuh, ini sudah bukan ranah kita ya. Faida qataltum fa ahsinul qitlata, ketika kita harus melakukan pembunuhan, maka kita membunuh dengan baik. Kemudian wa idza dabahtum fa ahsinu adzibhata. Ketika kita menyembelih, maka hendaknya kita menggunakan cara yang terbaik untuk menyembelih.
fa'aksinu adzibhata. Ini kalau menurut teman-teman MI, ya MI ini ya, itu adalah masdar hay'ah ya. Kafa'latin limarratin kajalsah wa fi'latin kahai'atin kajilsah. Dibha ini adalah masdar hay'ah, yaitu masdar yang menunjukkan pekerjaan. Jadi kalau kita menyembelih, maka kita diperintahkan untuk fa'ahsinu ad-dibha, kita diperintahkan untuk memperbaiki atau untuk memperbagus cara menyembelih. Kemudian perintah Rasulullah wal yuhidda ahadukum safrotahu, hendaknya di antara kita yang akan menyembelih untuk menajamkan pisaunya. Sebenarnya yang menjadi alat untuk nyembelih ini bukan cuman pisau ya, melihat apa yang kita sembelih. Mun saya beli itu gun derek, maka jangan pakai golok yang terlalu besar, nanti norok bi reng-oreng itu ya. Kalau umpamanya kita nyembelih burung merpati atau burung gereja, manuk emprit, yang ngangkui silet yang kecil, atau ayam itu masih juga bisa memakai silet. Yang penting pesannya Rasulullah fal yuhidda safrotahu, hendaknya kita tajamkan alat sembelih kita. Ya menyesuaikanlah seperti tadi ya. Kalau umpamanya yang disembelih itu sapi, maka pisaunya juga agak besar agar supaya proses penyembelihannya itu sempurna. Kemudian pesan Rasulullah berikutnya adalah fal yurih dabihatahu, hendaknya kita membuat nyaman hewan yang akan kita sembelih. Ini yang kemudian nanti akan muncul hukum-hukum adab atau hal-hal yang disunahkan ketika kita akan menyembelih. Kita buat senyaman mungkin hewan yang akan kita sembelih. Maka dari itu nanti mulai dari proses merobohkan, proses untuk untuk mengikat dan lain sebagainya, itu harus berdasarkan asas fal yurih dabihatahu, hendaknya kita membuat nyaman hewan yang akan kita sembelih. Baik, sebenarnya tadi ya sudah saya sampaikan bahwa yang menjadi alat sembelih ini tidak harus pisau, apapun bisa kita gunakan. Apakah itu nanti umpamanya ya, karena bahasanya fal yuhidda, hendaknya kita menajamkan, maka yang bisa ditajamkan apakah itu nanti berupa pisau atau nanti berupa sembilu. Tahu sembilu ya? Sembilu itu bambu yang ditajamkan, itu juga bisa. Catatannya loh ya, dengan catatan kalau memang itu bisa dibuat untuk nyembelih, maka boleh digunakan untuk nyembelih. Silet ataupun kaca dan lain sebagainya, yang penting di situ bisa digunakan untuk menyembelih. Baik teman-teman, kemudian kita masuk, ini konteksnya lebih fokus kepada penyembelihan hewan kurban ya. Nanti insya Allah sampean sudah mendapatkan penjelasan kurban itu apa saja hewan yang bisa dibuat kurban. Kemudian kalau kambing untuk berapa orang, kalau sapi itu untuk berapa orang, itu insya Allah sampean sudah mengetahuinya. Ini lebih fokus kepada bagaimana cara untuk menyembelihnya. Sebenarnya menyembelih ini nomor satu kuncinya adalah, sebelum masuk ke materi yang berkaitan dengan hukum fikih ya, kuncinya adalah nomor satu mental kita ya. Kalau kita nggak punya mental untuk menyembelih, jangan. Maksudnya yang perlu kita latih dulu, yang perlu kita tumbuhkan adalah mental atau keberanian kita untuk nyembelih.
Saya disuruh menjadi pemateri ini mungkin karena saya dianggap tukang sembelih di sini ya. Karena ya sering lah saya nyembelih gitu. Awalnya saya juga nggak punya mental untuk nyembelih, itu nggak punya mental. Tapi karena ya tuntutan keadaan sehingga saya kemudian memberanikan diri untuk melakukan penyembelihan hewan. Nah, monggo kita bahas dulu terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Kurban itu yang boleh adalah onta, sapi, kambing, gitu. Dere, ayam ada, tapi nggak boleh disampaikan, khawatirnya nanti sampai nggak kurban sapi nanti. Baik, ketika kita akan menyembelih hewan kurban, maka yang perlu kita perhatikan lebih awal adalah dawuhnya Rasulullah tadi, fal yurih dzabihatahu. Kita buat senyaman mungkin hewan yang akan kita jadikan korban. Hewan yang akan kita sembelih ini kita buat senyaman mungkin. Bagaimana untuk membuat nyaman hewan yang akan dikorbankan? Apakah perlu diajak jalan-jalan? Apakah kemudian perlu diajak rekreasi dulu? Ya kalau memang itu membuat roha, membuat nyaman ya nggak masalah. Tapi maksudnya di sini fal yurih dzabihatahu, ketika kita berproses mau menyembelih, maka hendaknya kita buat senyaman mungkin hewan yang akan kita sembelih. Maka dari itu yang pertama adalah cara merobohkan. Karena apa? Karena kalau yang disembelih itu sapi atau kambing, maka disunnahkan untuk merobohkannya. Kecuali kalau yang disembelih itu onta. Kalau yang disembelih onta, maka posisinya tetap berdiri. Sunnahnya kalau menyembelih onta itu posisinya tetap berdiri. Itu karena apa ya, untuk merobohkan unta mungkin dibutuhkan banyak orang dan mungkin sulit, sehingga kemudian syariat membuat aturan bahwa kalau unta cara menyembelihnya adalah dengan cara berdiri. Itu nanti karena di sini nggak ada korban unta, nanti kita lebih fokus kepada bagaimana kemudian menyembelih sapi atau kambing. Kalau hewan yang kita sembelih itu sapi atau kambing, maka yang perlu diperhatikan adalah dari awal ini ya, torok gilir dari awal. Ketika kita membawa ke tempat matbah, ke tempat penyembelihan, itu birifkin dengan cara yang halus. Biasanya di sini disebutkan seperti contoh dengan cara yang halus, kita kasih makan, kita kasih minum di tempat penyembelihan, agar supaya sapi ini ketika diajak jalan menuju tempat penyembelihan itu merasa akan diajak untuk mayoran. Kan ada rumput, ada minuman, jadi kan beperak kan ya, diajak tonton itu seneng. Nah, ketika sudah itu maka kita berikan kesempatan sapi atau kambing itu untuk makan dan minum dulu. Setelah selesai dianggap cukup, maka kemudian baru proses merobohkan. Perlu diingat bahwa makna dari fal yurih dzabihatahu ini adalah dari cara kita merobohkan hewan ini juga harus dengan cara yang halus. Benih esodok nih seguni ini bukan, tapi caranya dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik itu macam-macam, ya, macam-macam versi. Lain jagal, lain cara. Lain jagal, lain cara. Ada yang cara dengan diikat kakinya yang sebelah kemudian ditarik dengan bersebelahan. Ada yang cara dengan cara begitu. Kemudian ada yang pakai paji ya, etale, pangger dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada alat, bukan alat ya, sebenarnya bisa dipakai. Itu saya kira sangat bagus. Saya lihat di
apa di media-media itu kayak kerangkeng ya, kayak kotak, kemudian sapi itu dimasukkan, kemudian langsung dipakaikan sabuk, habis itu kotak ini ada pintunya, kayak pintunya kemudian langsung dikrek langsung roboh sendiri. Jadi robohnya itu bukan ketebuk, bukan ditarik, tapi kemudian dirobohkan dengan cara diputar. Jadi roboh sedikit-sedikit ya, kayak merobohkan itu sedikit-sedikit sampai posisi roboh. Ini bagus, saya kira kalau memang kita sering menyembelih hewan sapi, maka perlu kita membuat alat seperti ini, karena di situ lebih mengenakkan bagi hewan yang disembelih. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita merobohkan dengan cara tadi, terserah milih dengan cara bagaimana. Posisi yang ada di bawah adalah bagian kiri ya, posisi hewan yang ada di bawah adalah sebelah kiri. Kemudian diikat. Yang diikat ini kalau menurut kitab adalah menyisakan kaki. Kalau dalam kitab itu istilahnya ada yaden, ada rijlen. Maksudnya kalau kaki belakang itu disebut dengan rijlen. Kaki yang sebelah kanan itu tidak usah diikat. Karena itu nanti ketika setelah proses penyembelihan, di situ termasuk faedahnya ketika kaki yang kanan ini nggak diikat, bergerak ini mempercepat untuk proses keluarnya ruh, dalam arti mempercepat proses matinya. Itu kenapa kemudian kaki yang kanan tidak usah diikat. Jadi yang ketiga, kaki depan 2 dengan kaki kirinya itu diikat, menyisakan kaki sebelah kanan. Kalau memang yang dijatuhkan ke arah kiri, maka kaki kanan kan berada di bawah ya. Ya, posisinya di bawah ya. Posisi kaki kanan itu ada di bawah, maka itulah yang tidak usah diikat. Ini pun dengan catatan kalau memang tidak membahayakan bagi yang nyembelih. Kalau memang dianggap kalau kaki kanannya ini nggak diikat nanti membahayakan, maka di situ kok khawatir nanti ngetek dan lain sebagainya, maka boleh diikat ya, tapi yang afdol adalah tidak ikut diikat. Sudah. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat ya. Benegun sholat menghadap kiblat. Hewan yang akan disembelih pun di situ dianjurkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Udah. Kemudian untuk yang memegangi, dalam arti yang menyembelih ini satu orang. Yang menyembelih ini satu orang, dalam arti yang megang pisau ini cukup satu orang saja. Kemudian nanti ketika sudah roboh, dihadapkan ke arah dengan menghadap ke arah kiblat, posisi badan sebelah kiri ada di bawah, maka kemudian baru proses penyembelihan, yang mana sebelumnya disunnahkan bagi orang yang menyembelih itu untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian dilanjutkan membaca sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau hewannya itu hewan kurban, maka nanti ketika mau nyembelih ditambah dengan doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal ya karim. Itu disunahkan ya, disunahkan doa ketika yang disembelih itu adalah hewan kurban. Sudah. Kemudian proses nyembelih. Dalam proses nyembelih ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ada dua kategori hewan. Ada yang hewan itu kalau di sini disebut dengan apa? Disebut dengan apa ya? Nahru, proses nahru, dan ada proses dabhu. Begini, ini hanya sebatas penamaan. Tapi nanti seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk hewan itu nanti ada
apa tata cara tempat yang akan disembelih. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kalau memang yang disembelih itu hewan yang lehernya panjang seperti unta, apalagi jerapah. Jerapah itu halal atau tidak? Kalau dalam qaidul fikih itu kan masih khilaf kan ya. Kalau dalam kitab Faraidul Bahiyah itu ada khilaf untuk zarapah. Hukumnya bagaimana, tapi lebih mengatakan halal. Onta, kalau hewan itu lehernya panjang seperti onta, maka di situ yang dijadikan tempat penyembelihannya adalah labbatuhu, yaitu bagian bawah, leher bagian bawah. Jadi yang disembelih kan onta kepalanya di atas, kemudian lehernya panjang, yang dekat dengan badannya. Jadi tenggorokan atau leher bagian bawah itulah yang disembelih. Di situ yang disembelih adalah bagian atas atau yang biasa disebut dengan halqihi, tenggorokan. Kalau labbatihi, kalau dalam bahasa kitab, kalau labbatihi itu tenggorokan bagian bawah, itu untuk unta. Kalau halqihi itu bagian atas, itu untuk sapi, kambing dan lain sebagainya. Selain yang kalau yang leher panjang apa? Entok, iya, banyak. Ayam itu panjang atau tidak? Panjang ya. Kalau panjang maka yang disembelih adalah bagian bawah. Kalau hewannya itu pendek, dalam arti lehernya pendek, maka bagian atas seperti tadi. Udah. Dalam penyembelihan ini saya nggak berbicara khilafiyah. Nanti sampean kalau sudah besar sampean tahu bagaimana khilafiyah terkait dengan pendapat antar ulama apa saja yang kemudian harus terpotong. Di dalam tenggorokan hewan itu ada 4 hal yang harus terputus. Dalam kitab Syafi'iyah di situ dikatakan 4 hal ini semuanya harus terputus, tapi yang wajib 2. Repot. Karena apa? Karena memang nanti untuk yang wadajen ini letaknya itu agak sembunyi. Yang pertama adalah hulkum, yang harus terputus. Yang pertama adalah hulkum, yang kedua adalah mari, yang ketiga dan keempat adalah wadajen atau 2 urat. Hulkum itu adalah tenggorokan yang dijadikan tempat bernafas. Sedangkan mari itu adalah kerongkongan atau tenggorokan yang digunakan untuk makan dan minum. Ini kedua-duanya adalah wajib terpotong menurut madhab Syafi'i. Kita bicara madhab Syafi'i saja. Dalam madhab Syafi'i yang wajib terpotong ini 2, yakni wadajen, bukan nih, masalah keliru alafu, yakni mari dan hulkum, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan untuk makan dan minum. Kemudian wadajen ini hukumnya sunnah untuk diputus juga. Karena apa? Karena letak dari wadajen ini adalah, yang namanya wadajen adalah 2 urat yang menyangga leher. Dalam arti urat wadajen ini posisinya itu berada di antara hulkum dan mari. Maka hampir bisa dipastikan, hampir dipastikan kalau mari dan hulkumnya itu terpotong, maka insya Allah hampir bisa dipastikan wadajennya, 2 pembuluh 2 uratnya, urat nadi ya, bukan urat nadi kan sini, kalau manusia urat nadinya sapi itu ada di sini, itu pasti ikut terputus. Jadi kalau memang marik dan hulkumnya itu terpotong, maka hampir bisa dipastikan bahwa kedua urat
utama itu ikut terpotong. Nanti ini siapa nanti yang praktek? Ya, ya Izam nanti lihat ya Izam ketika motong mana yang mari, mana yang hulkum, mana. Kalau wadajennya insya Allah ya ada, kalau tapi sulit. Kalau wadajen itu kecil, ya wadajen itu kecil. Yang perlu diperhatikan bahwa motong hewan, ya ketika menyembelih hewan itu syaratnya tadi ya anggaplah 4 itu terpotong. Kemudian bagaimana kemudian sampai ketika terputus? Ini biasanya bagi orang teman-teman yang masih pemula di awal-awal nyembeli ajem itu tak pegek, kemudian egel-egel gen pegek pun. Bagaimana hukumnya? Di situ ada yang mengatakan nggak sampai makruh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan hanya khilaful aula. Khilaful aula itu tak mapan, ya tak mapan, nggak sampai makruh. Itu yang diperhatikan. Jadi umpamanya bagaimana kemudian ketika kita menyembelih hewan itu kok sampai terputus lehernya, di situ nggak masalah. Sudah. Kemudian bagaimana umpama memotong hewan itu dari belakang? Enggak makin beredar video di media sosial mbi teguk pas botek dari budi langsung ngaltok kepalanya. Di situ nanti pembahasan masalah hayatul mustaqir atau tidaknya. Yang penting ini kan kita fokus di proses penyembelihannya saja dulu. Nanti insya Allah ini ada untuk sesi tanya jawabnya, ada Pak Toha, ada Pak Soleh, insya Allah bisa, Pak Zubairi ada bisa bantu. Nanti kalau hukum tanya kepada para beliau. Kalau hanya tata cara nyembelih, mungkin karena saya yang paling berani sehingga saya yang mungkin agak tahu bagaimana caranya. Sudah, kembali lagi bahwa yang perlu sampean perhatikan bahwa di situ harus sampean pastikan bahwa keempat-empatnya itu terputus. Itu yang paling penting. Yang perlu diperhatikan lagi ini kalau nyembelih ayam. Nyembelih ayam itu lebih sulit menurut saya loh ya. Menurut saya menyembelih ayam itu lebih sulit daripada menyembelih sapi atau kambing. Karena apa? Karena ayam antara marik dan hulkumnya itu kalau kita tidak tepat megang kepalanya, maka ini resikonya ada kemungkinan berada di bawah. Ketika kita megang kepalanya itu keliru, dalam arti posisi kepalanya itu keliru, maka rawan posisi hulkumnya itu nanti berada di bawah. Sehingga ketika kita motongnya dari atas, itu kemudian biasanya rawan hulkumnya tidak ikut terpotong. Ya matinya mati tapi lama karena hanya satu yang terputus. Gitu. Ini nanti kalau diperlebar bagaimana? Istilahnya waktunya berapa menit? Sudah habis waktunya ya? Iya, sedikit tinggal begini. Bagaimana kemudian umpama terjadi? Tadi kan dikatakan bahwa syarat untuk penyembelihan itu hulkum, mari, dan kedua ototnya itu terputus. Bagaimana kemudian ketika ada orang menyembelih kemudian belum terputus keempat-empatnya tapi kemudian pisaunya jatuh, atau karena sapinya itu gerak sehingga kemudian orang ngaltok, penyembelihannya belum selesai. Apakah ini boleh diteruskan atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh asalkan di situ tidak ada kesengajaan untuk menjeda antara sembelihan yang pertama dengan sembelihan yang kedua. Umpama kok ada orang nyembelih sapi, kemudian ketika sudah disembelih, kemudian yang hukumnya terputus, mariknya belum terputus, kemudian dia angkat pisaunya, kemudian omong-omongan, pas ngomong, maka kita pegek setengah. Kok kemudian dia teruskan, maka di situ tidak boleh kalau memang tidak ada hayatul mustaqirroh.
Hayatul mustaqirah ini panjang nanti kalau pembahasan masalah ini. Ada hayatul mustaqirah, ada hayatul mustamirah, ada hayatul madbuha. Ini nanti panjang panjang pembahasannya, panjang. Insya Allah nanti session tanya jawab dengan Pak Toha. Jadi teman-teman bisa difaham ya. Jadi yang paling penting dalam penyembelihan hewan adalah pertama, kita berusaha untuk sebaik mungkin dalam proses menyembelihnya, mulai dari proses merobohkan hewan sampai proses nyembelihnya itu harus dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling halus. Anggaplah belas kasihan saya kepada hewan atau belas kasihan kita kepada hewan yang akan kita sembelih itu kita munculkan. Itu mungkin hanya sampai proses kepada penyembelihan. Sekali lagi, untuk hal-hal yang nanti bagaimana dengan kemudian pisaunya itu jatuh, kemudian tidak terpotong semuanya, apakah itu nanti hayatul mustaqirah atau tidak, nanti insya Allah Ustadz Toha yang akan menyampaikannya. Monggo, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan sebelum lanjut, teman-teman. Ada yang pernah nyembelih ayam? Ada? Ada yang pernah nyembelih ayam? Iya. Nyembelih ayam itu terus terang, kalau saya sampai saat ini nyembelih ayam itu pancet ada rasa was-was, begit-git, karena khawatir itu tidak terpotong keduanya. Makanya kebanyakan ya diputar pisaunya sehingga menyisakan kulit paling belakang cuma sedikit itu. Karena khawatir kalau saya ayam, kalau sapi, kambing enak, hulkum dan mariknya berada di depan dan nggak akan berpindah-pindah. Ada yang mengatakan kalau ayam itu biar hulkum dan mariknya itu nggak pindah-pindah, kemudian jilen itu keluar kepek colpen itu ya cucuknya itu versi kan itu ya. Yang penting pada prinsipnya tadi loh ya, ketika kita menyembelih maka harus hati-hati terkait hal tersebut. Monggo kalau ada yang mau tanya. Nggih. Ada beberapa tujuan untuk menyembelih hewan, salah satunya kurban. Di awal tadi tentang bacaan atau apakah ada bacaan khusus ketika menyembelih hewan kurban, karena dari hewan kurban ini ada yang berkurban atau orang yang berkurban. Oh gitu. Apakah ada niatan khusus untuk menyebut kan gitu ya, menyebut orang yang berkurban? Nggak ada. Ya, yang penting sebenarnya dalam berkorban itu adalah ketika sudah menyatakan atau mentakyin atau menentukan hewannya, maka di situ sudah menjadi korban. Untuk penyebutan namanya tidak usah. Dalam arti tidak merupakan sebuah keharusan gitu. Contoh, umpamanya saya kemarin alhamdulillah korban sapi, itu sapi saya sendiri itu ya yang saya beli sembelih kemarin. Sebenarnya kemarin itu saya nggak tega, jak ngobut 3 tahun lebih, kemudian saya harus nyembelih sendiri. Itu sebenarnya saya bilang ke anak-anak, tak tega saya Jong, jadi karena nggak ada yang mau nyembelih, gimana lagi, akhirnya ya sembelih. Meskipun kemarin hanya pakai pisau kecil ya, pisau kecil yang saya buat nyembelih kemarin itu, tapi ya alhamdulillah karena hati-hati dan juga ya tadi mulatatak bisa selesai. Kembali lagi ke pertanyaan, apakah kemudian harus menyebut orang yang berkorban? Di situ korban itu hewan ya yang sudah diniati untuk dijadikan kurba. Kurba itu artinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika diniati itu sudah jadi. Dalam arti itu umpamanya saya kayak kemarin korban sapi dengan keluarga saya, maka ketika saya niati ini buat korban saya dan keluarga saya, sudah. Yang nyembelih apakah harus menyebutkan? Tidak. Apakah kemudian harus hadihi
Min umpamanya Ahmad tidak usah disebutkan, dalam arti status hewan itu sudah menjadi kurban, maksudnya menjadi hewan kurban ketika ada niatan dari yang mau berkorban. Apakah yang menyembelih harus menyebutkan ini adalah kurbannya ini? Tidak ada. Tadi sudah saya katakan bahwa yang disunahkan hanya membaca bismillah, kemudian membaca sholawat, menambahkan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal ya karim, ya fataqabbal hadza ya karim, itu saja. Menyebutkan orangnya apakah harus? Tidak harus. Tapi ya malaikat tak kira klero, ini korbannya siapa, ini korbannya siapa, maksudnya meskipun nggak disebutkan namanya itu sudah pasti menjadi korbannya. Anggaplah umpamanya sampean korban kemudian ditaruh di pondok, atau ada orang titip loh ya, ini namanya ya titip, namanya titip, umpamanya titip menyembelih hewan korban di pondok, ini ya tetap yang korban atas nama orang yang mempunyai hewan itu. Apakah kemudian wajib disebutkan? Nggak usah, nggak wajib. Apakah boleh? Ya boleh, kalau menyebutkan itu boleh, tapi tidak wajib. Karena seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika ada niat untuk menjadikan hewan ini kurban, ya sudah, istilahnya ya include, nalpek, dalam arti hewan kurban ini ya sudah menjadi kurbannya orang ini. Kalau sapi ya 7 orang, kalau kambing 1 orang. Jadi tidak harus ya, tidak harus. Ada lagi? Oke, satu-satu. Yang ini tengah dulu. Maksudnya irisan itu apakah harus 1 kali gitu ya? Seperti tadi bahwa kalau memang dengan 1 kali gerakan itu kok kemudian hulkum mariknya sudah terputus, maka ya cukup. Tapi kalau tidak cukup maka ya harus digerakkan lagi. Jadi untuk berapa kali gerakan untuk penyembelihan ini, sekali lagi di situ ditentukan oleh ya tadi tajamnya pisau. Makanya yang lebih afdal adalah ya cuman 1 kali. Kalau memang ada pisau yang agak panjang kemudian tajam, itu insya Allah 1 kali 1 gerakan langsung selesai, itu dari atas ke bawah langsung selesai itu. Kemudian kalau pisaunya nggak tajam, banyak karat pas yang gue ya nggak apa-apa, cuman itu ya nggak afdal, karena dalam penyembelihan kurban harus tadi ya fal yurih dzabihatahu, sekiranya hewan yang disembelih itu merasa tidak tersakiti lah, maksudnya ya sakit kentak, kemudian jangan disakiti gitu loh ya. Jadi untuk berapa gerakan nggak ada batasan, yang penting tadi antara hulkum marik dan wadajinya sudah terputus gitu. Ayo yang belakang terakhir itu ya. Ya. Yang pertama yaitu bagaimana hukumnya menutup tempat yang akan disembelih. Menutup Tempat yang akan disembelih. Oh, penyembelihannya. Terus yang kedua, bagaimana ketika yang berkurban memakan daging yang dikurbankan. Terima kasih. Yang pertama, apakah menutup tempat, maksudnya tempat leher yang akan dipotong itu hukumnya bagaimana ya? Di situ saya belum menemukan. Tapi kalau memang di situ termasuk, karena saya mencoba untuk tadi saya ya mutolaah kilat, itu nggak ada anjuran seperti itu, nggak ada anjuran, macam-macam memang. Di situ ada yang kemudian dikasih uya dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi itu kan insya Allah coba saya carikan apakah memang ada kesunatan, maksudnya ada anjuran bagian kesunatan untuk menutup bagian yang, maksudnya ditutup dulu sebelum disembelih gitu ya. Itu belum saya temukan dan belum pernah saya kerjakan. Kalau saya menyembelih itu bahkan untuk ditutupi dengan daun agar darahnya tak nancel, itu nggak muncrat, itu saya masih merasa terganggu karena nggak bisa melihat langsung terputusnya marik dan hulkum itu, sehingga ketika pakai daun ditutup itu
menurut saya kalau saya pribadi itu menghalangi pandangan untuk bisa memastikan apakah hulkum dan marinya itu terputus atau belum. Itu nanti insya Allah. Kemudian yang kedua, apakah kemudian orang yang berkorban itu boleh untuk makan dagingnya? Boleh, ya boleh, kecuali kalau memang nadar korbannya itu korban wajib, maka nanti bolehnya itu hanya sebatas tabarrukan, hanya sedikit. Kalau umpama nadarnya itu nadarnya kalau memang kurbannya itu kurban sunnah, maka boleh. Bahkan ada yang mengatakan sampai sulus, sepertiganya itu boleh. Tapi kalau kurbannya itu kurban mandur, korban yang wajib dikarenakan nadar, maka di situ tidak boleh ikut makan, hanya boleh litabarruk, dalam arti ngambil sedikit, anggaplah ya secukupan itu ya pas sesampel, ya nggak boleh kalau sesampel itu, kalau korbannya itu korban nadar, tapi ya hanya cukup sedikit gitu. Yang anggaplah kayak saya kemarin sekeluarga, ya yang korbankan saya, istri saya dan anak-anak saya, ya nggak boleh ngambil karena itu memang sudah saya niati untuk jadi korban, maka ini bisa menjadi nadar. Itu nanti urusannya Pak Toha, ini urusan korban nadar atau tidak. Itu tidak boleh mengambil bagian dari daging itu, kecuali tadi loh ya, untuk litabaruk, hanya untuk ngalap barokah makan daging korban. Itu pun nanti disunahkan bagian yang hati ya, itu yang disunahkan ya. Jadi kalau korbannya korban sunnah boleh, kalau korbannya korban wajib, wajibnya karena apa? Karena dinadari, maka di situ tidak boleh gitu saja ya, tidak boleh, boleh hanya sedikit, dan itu untuk tabarruk gitu. Sudah cukup ya, ini saya kira cukup, dan saya harus pindah tempat nih ya, harus geser ke Madrasah Sanawiyah. Sekali lagi insya Allah kapan-kapan kita bahas lebih lengkap lagi bagaimana dengan hewan yang hayatul mustaqirrah ataupun hayatul mustamirrah ataupun hayatul madbuha, itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang penting sekarang sampean sudah sedikit mendapatkan bayangan tata cara untuk menyembelih hewan ya, secara umum, apakah itu untuk kurban atau untuk akikah ataupun untuk yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, insya Allah akan kita sempurnakan lagi di lain waktu. Akhiran hadanallah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.